Bayangkan sejenak, jauh sebelum kapal-kapal Eropa berlayar ke timur, sebelum nama-nama seperti Christopher Columbus atau Vasco da Gama tercatat dalam buku sejarah dunia, Nusantara sudah hidup, sudah berkembang, dan sudah maju. Sering kita diajarkan satu hal, bahwa kemajuan datang dari Barat, bahwa peradaban besar lahir di Eropa, dan bahwa wilayah seperti Indonesia hanya ditemukan lalu dibawa menuju kemajuan. Tapi, bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika Nusantara justru sudah menjadi pusat peradaban jauh sebelum mereka datang? Nusantara bukan sekadar gugusan pulau, ia adalah titik temu dunia. Letaknya berada di antara dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, Asia dan Australia. Ini bukan kebetulan, ini adalah posisi strategis yang menjadikan Nusantara sebagai jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, kapal-kapal dari India, Tiongkok, Timur Tengah, semuanya melewati perairan Nusantara. Mereka datang bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas paling berharga di dunia saat itu. Dan pusatnya ada di Nusantara. Saat Eropa masih berada dalam masa kegelapan, Nusantara sudah memiliki kerajaan besar, Majapahit. Kerajaan ini bukan kerajaan kecil. Di masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Dipimpin oleh tokoh besar seperti Gajah Mada dengan Sumpah Palapa yang legendaris, Majapahit menjadi simbol kekuatan politik dan militer Nusantara. Sriwijaya. Sebelum Majapahit, ada Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan laut. Bahkan, para biksu dari Tiongkok seperti I Ching datang ke Sriwijaya untuk belajar. Ini bukan sekedar kerajaan, ini adalah pusat pendidikan internasional. Sekarang bayangkan ini, bagaimana mungkin Nusantara bisa menjadi pusat perdagangan tanpa teknologi? Faktanya, leluhur Nusantara adalah pelaut ulung. Mereka sudah mengenal navigasi bintang, pola angin muson, arus laut. Kapal-kapal seperti Jong Jawa bahkan disebut-sebut lebih besar dari kapal Eropa pada masanya. Beberapa catatan asing menyebutkan, kapal Nusantara mampu membawa ratusan orang dan bertahan dalam perjalanan jauh. Artinya, ini bukan peradaban sederhana, ini adalah peradaban maritim kelas dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, perdagangan di Nusantara sudah terorganisir dengan baik. Ada pelabuhan besar, sistem pajak, mata uang, jaringan distribusi. Kota-kota pelabuhan seperti di Sumatera dan Jawa menjadi pusat interaksi global. Pedagang dari berbagai bangsa bertemu, bertukar barang, budaya, bahkan ilmu pengetahuan. Nusantara bukan pinggiran dunia, ia adalah pusatnya. Lalu, kenapa cerita seperti ini jarang kita dengar? Kenapa seolah-olah kemajuan selalu datang dari luar? Kenapa kita lebih sering mengenal nama-nama penjelajah dibanding memahami kejayaan negeri sendiri? Jawabannya mungkin sederhana, tapi juga tidak nyaman untuk didengar. Sejarah sering ditulis oleh pihak yang menang. Ketika bangsa Barat datang ke Nusantara, mereka tidak hanya membawa kapal dan meriam. Mereka tidak hanya datang dengan kekuatan militer. Mereka datang dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, narasi. Narasi bahwa mereka lebih maju, narasi bahwa mereka lebih beradab, narasi bahwa dunia di luar mereka tertinggal. Dan perlahan, narasi itu menyebar, masuk ke buku-buku, masuk ke sistem pendidikan, masuk ke cara kita memandang diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita mulai melihat masa lalu kita dengan kacamata orang lain. Kita mulai meragukan kejayaan sendiri, seolah-olah sebelum mereka datang, tidak ada apa-apa. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Nusantara sudah memiliki sistem perdagangan global, sudah memiliki teknologi pelayaran canggih,
sudah menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Ini bukan ciri wilayah tertinggal. Ini adalah ciri pusat peradaban. Namun ketika kekuasaan berubah tangan, cerita pun ikut berubah. Yang ditonjolkan bukan lagi kejayaan lokal, tapi kedatangan penyelamat. Yang diingat bukan lagi kekuatan Nusantara, tapi ketergantungannya. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Sejarah bukan hitam dan putih, dan kemajuan tidak pernah dimiliki oleh satu peradaban saja. Mungkin yang perlu kita lakukan hari ini bukan mengubah sejarah, tapi melihatnya kembali dengan sudut pandang yang lebih jujur, lebih utuh, dan lebih berani. Jadi, setelah kita melihat semuanya, dari jalur perdagangan, kerajaan besar, hingga teknologi pelayaran, satu hal mulai terlihat jelas, bahwa Nusantara bukan wilayah yang menunggu maju. Nusantara sudah maju. Sebelum bangsa Barat datang, wilayah ini sudah menjadi pusat aktivitas dunia. Kerajaan seperti Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional, sementara Majapahit membangun kekuatan politik yang luas dan terorganisir. Ini bukan ciri peradaban tertinggal. Ini adalah tanda peradaban besar. Leluhur Nusantara bukan hanya petani atau penghuni pulau-pulau terpencil. Mereka adalah pelaut ulung, pedagang cerdas, diplomat antar bangsa. Mereka memahami laut, membaca bintang, dan menghubungkan dunia jauh sebelum era modern dimulai. Namun seiring waktu, narasi itu perlahan berubah. Seolah-olah kemajuan hanya datang dari luar. Seolah-olah Nusantara baru berarti setelah ditemukan. Padahal, yang terjadi bukanlah awal dari kemajuan, melainkan pergeseran kekuasaan. Kesimpulannya sederhana, tapi penting. Nusantara bukan wilayah pinggiran. Nusantara adalah pusat peradaban maritim dunia. Dan mungkin, yang selama ini tertutup bukanlah sejarahnya, tapi cara kita melihatnya. Karena ketika kita mulai memahami ini, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, kita juga mulai melihat potensi masa depan. Bahwa bangsa ini pernah besar, dan bukan tidak mungkin bisa besar kembali. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Nusantara pernah maju? Tapi, apakah kita siap menghidupkan kembali kejayaan itu? Dan kisah ini belum selesai. Di balik kejayaan Nusantara yang baru saja kita ungkap, masih ada cerita yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih menakjubkan. Di episode berikutnya, kita akan menyelami bagaimana Sriwijaya membangun kekuatan perdagangan yang menguasai jalur laut dunia, dengan armada yang menghubungkan berbagai peradaban. Dan bagaimana Majapahit bukan hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga benteng yang menjaga persatuan Nusantara. Sebuah kisah tentang strategi, kekuatan, dan kejayaan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, kalau kamu tidak ingin melewatkan kelanjutan kisah epik ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe di channel Belajar AIUX. Karena di sini, kita tidak hanya menceritakan sejarah, kita membongkar kisah Nusantara yang selama ini tersembunyi. Sampai jumpa di episode berikutnya.